Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan yang membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Tadi saudara saya dari pihak Kristen mengambil data dari Keluaran 20. Di situ dikatakan jangan ada ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Tapi yang terjadi hari ini, orang-orang Kristen mendapatkan 13 surat dari Paulus, yang mana isi cakupan simpulan dari ke-13 surat ini mengajak orang Kristen kemudian untuk mengilahkan makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus. Sedangkan Keluaran 20 nomor 3 misalnya itu melarang jangan mengilahkan siapapun, cukup kau ilahkan aku, yaitu Yod-He-Vav-He. Tak ada yang lain selain daripada aku. Penjabaran ini kemudian ketika datang kepada Yesus, wahyu datang kepada Yesus, ilham datang kepada Yesus, firman datang kepada Yesus, cakupan dari segala wahyu, ilham, firman yang Yesus terima mendudukkan Yod-He-Vav-He satu-satunya Tuhan, dan mendudukkan Yesus anak Maria hanya sebagai utusan Tuhan. Nilai ini pun hancur, nilai ini pun hilang, nilai ini bubar, ajaran Yesus pun lenyap oleh karena munculnya makhluk yang mengaku Yesus Kristus, yang memberikan kemudian sumbangsi kepada Paulus untuk menuliskan 13 surat. Seketika yang tadinya perintahnya jangan ada ilah lain, bubar. Ada ilah baru bernama Yesus Kristus. Yang tadinya Yesus Kristus kemudian dikenali untuk mendapatkan hidup kekal sebagai utusan Tuhan, bubar. Yesus Kristus harus dikenali sebagai Tuhan yang datang sendiri dalam bentuk manusia. Di sini kekeliruannya itu di situ. Oleh karena itu kemudian yang pantas kita gali di sini, yang kita pertanyakan, dan saudara Kristen wajib hukumnya menjelaskan adalah apakah ilah yang disembah oleh Musa ketika kemudian Musa mendapatkan titah menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, itu adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaan serius. Apakah kemudian ilah yang datang kepada Nabi Musa yang menghantarkan perintah jangan ada ilah lain di hadapanku adalah ilah yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus Kristus? Kalau ilah yang datang kepada Nabi Musa menyatakan dirinya akulah yang maha hidup, akulah yang maha mematikan. Ulangan 32 nomor 39. Al-Quran juga menorehkan hal itu, bahwa yang disembah oleh umat Islam adalah Dia yang maha hidup dan yang maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah makhluk atau sosok atau cahaya atau suara yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus. Apakah itu Tuhannya Musa yang bergelar Yesus Kristus ini, atau jangan-jangan dia adalah penyesat yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini masih tanda tanya. Apakah dia Yesus Kristus ini adalah penyesat yang dinubuatkan Yesus, ataukah Yesus Kristus ini yang datang kepada Paulus ini adalah Yod-He-Vav-He? Silakan Anda jelaskan kepada kami. Oke, bisa sampai Ya, silakan Bang. Oke. Nah, ini Bang. Nah, kita harus sepakat dulu, apakah iblis bisa melakukan mujizat?
Yes, bisa. Oke, oke. Nah, gini bang. Nah, biar tanggapi dulu bang ya. Nah, Ya, kita silakan, dulu saudara. mengenai Paulus dulu ya. Yes. Nah, gini bang. Nah, di dalam kisah Rasul 19 ayat 11 lah, gini bang ya. Nah, ini oleh Paulus, Elohim mengadakan mujizat yang luar biasa. Ini bang, keseluruhan itu ya bang ya. Ayat 12 bang. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang dipakai oleh Paulus dan meletakkan orang-orang sakit, maka dan meletakkannya orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Roh jahat bang ya. Oke, kita dulu beralih dulu ke Keluaran 33 ayat ke 20 kalau salah ini ya. Tunggu dulu bang, kutar dulu. Nah, gini bang. Biar dapat sampai Nabi Musa nanti ya. Gini bang. Di dalam kitab Nabi Musa telah dinubuatkan kedatangan yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu di dalam Kejadian 49 ayat 10. Dengar bang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Gitu bang, itu Tuhan Yesus kan berasal dari Yehuda kan. Itu salah satu bang ya. Oke, yang kedua lagi gini bang. Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 20. Gini bang, dengar. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Berarti bapak itu punya wajah ya. Ini kitab Musa ini, kitab Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup, gitu bang. Kita lagi ke Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Oke, nah gini bang. Ini di dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Elohim. Ini rohku. Kersebaya bang ya, rohku ya, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah gitu bang, kita bisa dapat simpulkan bahwa sesembahan Nabi Musa itu adalah punya wajah. Gitu. Karena apa? Bilang punya wajah karena dialah yang mengatakannya sendiri, bukan saya congor, bukan, tetapi Bapak itulah yang mengatakannya sendiri, yaitu sesembahan Musa, sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub, gitu bang. Bisa ditanggapi bang. Oke, baik. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan itu punya wajah, wajah yang dimaksud di sini laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Wajah, kebesaran, kekuasaan, kemahasucian dan seterusnya. Wajah di situ artinya hakikat. Tidak ada yang sanggup kemudian memandang hakikat Tuhan itu. Dalam arti kata wujudnya, keberadaannya. Semua orang akan mati. Nah, kemudian Islam pun mengakui Allah punya wajah. Tapi bukan berarti wajah yang digambarkan ini seperti wajah makhluk. Wajah di sini terkait dengan kebesarannya, kemuliaannya. Kemudian ketika saudara bercerita tentang kitabnya Yahudi, menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyatakan diri, Islam mengakui itu. Kami umat Islam beriman. Tapi yang jadi permasalahan, hakikat yang menyatakan diri kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, itu tidak bisa digambarkan dengan gambar makhluk. Dan itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu datang menjadi makhluk. Intinya itu di situ. Sedangkan yang kita bahas ini adalah
yang datang kepada Paulus ini. Kalau di Islam kan jelas seirama dengan Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha tinggi, maha suci, maha adil, maha agung. Itu sama subhanahu wa ta'ala. Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel, saya ini adalah pencipta alam semesta, saya adalah Tuhan alam semesta, tiada Tuhan selain aku, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan di samping aku. Yesaya 45 nomor 6. Umat Islam beriman kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan alam semesta yang datang menyatakan diri kepada para nabi-nabi. Islam beriman kepada kaidah itu. Sekarang yang jadi masalah, ketika Tuhan menyatakan diri, jangan ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Bani Israel adalah ilah bagi kota Mekah, ilah bagi Indonesia, ilah bagi Jepang, ilah bagi Amerika, ilah bagi seluruhnya. Maka yang datang kemudian kepada Paulus ini yang harus kita konsentrasi untuk membahasnya, karena ternyata dia juga ilah. Dia juga ilah bagi orang Kristen. Sedangkan ilah yang datang kepada Nabi Musa berbeda dengan ilah ini. Ilah yang datang kepada Yesus, memberitakan wahyu kepada Yesus, menyampaikan firman kepada Yesus, sekumpulan firman dan wahyu yang Yesus terima dari ilah tersebut menghantarkan Yesus harus diimani sebagai rasul. Murid-muridnya beriman sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 8, sahabat-sahabat Yesus, murid-murid Yesus beriman Yesus itu rasul. Bahkan Yohanes 5 nomor 36, Yesus beriman kepada dirinya sendiri bahwa dirinya adalah rasul utusan Allah. Selesai perkara itu, selesai perkara itu. Islam dan Yesus beserta pengikutnya Bani Israel selesai dalam perkara ini. Muncul kelompok di Antioquia yang kemudian dikatakan Kristus atau Kristen, disebut Kristen. Sedangkan kalau kita melihat dalam data terkait dengan yang Anda maksud mujizat-mujizat, saya katakan Yesus justru memberikan sinyal penyesat itu mampu bermukjizat. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu, atau Kristus palsu, atau Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan mengadakan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jelas itu pengakuan Yesus. Nah sekarang jangankan Paulus itu bermukjizat, bahkan Paulus bagi penganut pagan, Paulus itu dilantiknya menjadi Tuhan, dilantiknya menjadi dewa, dianggapnya dia itu dewa. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 14 nomor 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Artinya bagi penganut ajaran pagan, Paulus itu adalah setara dengan dewa. Jadi jangan heran terkait dengan mukjizat. Kenapa orang-orang pagan menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes? Karena Paulus memperlihatkan mujizat-mujizat. Sedangkan Yesus memberikan indikasi tanda-tanda nabi palsu adalah banyak melakukan mukjizat. Ini dipenuhi oleh Paulus. Nah kembali kepada tema kita bahwa jangan ada ilah lain. Tak boleh. Makanya orang Yahudi sampai hari ini masih mengilahkan ilah yang datang kepada Nabi Musa. Tidak mengilahkan ilah jadi-jadian yang datang kemudian kepada Paulus in the gang. Kenapa saya katakan jadi-jadian? Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ada dewa turun ke bumi, mengosongkan kedewaannya, lalu mengambil rupa manusia. Jadi-jadian, menjadi manusia dia. Dan taat sampai mati. Nah, sedangkan ilahnya Bani Israel tidak pernah berubah. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ternyata di Filipi 2 ada Tuhan yang dibentuk menjadi manusia, menjadi daging. Maka muncul pertanyaan sekali lagi, siapakah ini yang nuzul menjadi manusia?
Siapa dia? Sedangkan Tuhannya Bani Israel sudah mengangkat saksi, tidak akan ada yang dibentuk Tuhan sebelum dan sesudah aku, tidak ada. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging ini siapa? Tuhan, tidak mungkin. Karena Tuhan tidak mungkin menyangkali kemudian perkataannya. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesaya 43 nomor 10. Jadi yang dibentuk dalam bentukan daging ini siapa? Ini pertanyaan. Jadi yang membentuk dirinya menjadi daging bernama Yesus ini siapa? Karena tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Kata siapa? Kata Tuhan sendiri di dalam Yesaya 43 nomor 10. Kecuali Yesaya ini dianggap sampah. Lalu kemudian dianggaplah benar Paulus ini. Makanya muncul pertanyaan saya tadi. Siapa dia yang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus ini? Yang kemudian mengutus Paulus menjadi nabi bagi orang-orang Kristen. Nah, ini beban Anda untuk menjawab. Silakan Anda tegaskan kepada kami bahwa ilah yang disembah Nabi Musa adalah dia yang bergelar Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Bisa tanggapi bang ya. Nah gini bang, saya jawab di sini bang. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 bang ya, Ibrani. Ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah gini bang, kita guys bahwa yang maha besar ya, yang maha besar. Nah ini artinya bang, yang maha besar El Shaddai, Elohim, Eloah. Nah itu artinya bang ya. Oke, nah kita baca lagi di dalam Kejadian ayat 49 ya, biar nggak salah paham bang ya. Ini kedatangan Tuhan Yesus telah dinubuatkan di sini ya, di dalam kitab Nabi ya. Ini tongkat kerjaan tidak akan berandak dari Yehuda. Nah, kita beralih ke Matius 28 ayat 18. Nah, kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Nah gitu bang. Nah kita berbuka bang, bagaimana mungkin bang Sang Firman yang hidup itu sendiri, Firman yang hidup itu sendiri tidak bersatu sama bapaknya, kan gitu. Kenapa? Saya bilang gini bang, bagaimana mungkin Paulus melakukan mukjizat dari yang tidak punya kuasa, contoh dari iblis. Bagaimana mungkin iblis melakukan hal yang baik, menyembuhkan orang? Sifat iblis itulah mencelakakan orang, menyesatkan orang. Itulah ciri-ciri dari iblis. Bagaimana mungkin iblis bermujizat menyembuhkan orang? Itu salah satu bang ya, garis bawahi, menyembuhkan orang. Sifat dari nama juga iblis bang. Iblis itu menyesatkan, kan gitu. Menyelakai. Itu namanya iblis. Garis bawahi bang. Kita harus beralih lagi ke Yohanes 3 ayat 13 ini. Ini perkataan Yesus ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Guys, bang, turun dari surga ya. Turun dari surga, yaitu anak manusia. Gitu bang. Gitu bang. Kita harus garis bawahi turun dari surga ya, bukan dari bumi ke surga, bukan. Turun dari surga. Gitu aslinya bang. Di kita beralih lagi ke Yesaya 7 ayat 14. Ini bang. Gini, sebab Elohim sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia menamakan dia Elohim menyertai kita. Gini bang. Kita lagi ke Ulangan 9.
Bang El Sadai, pelan Bang El Sadai. Bentar ya Bang El Sadai ya. Saya sapa dulu ini Alogo. Alogo, selamat siang, Bro. Alogo. Oi. Ya, selamat siang. Oke, Bro Alogo, ada yang mau ditanggapi barangkali sebelum nanti ke Gurunda Zuma. Silakan. Dilanjut aja dulu, itu kan Bang Elsa itu lagi menanggapi. Dilanjut aja dulu Bang, nanti kalau kira-kira ada yang mau saya tanggapin boleh saya nanti interupsi. Silakan. Oke, siap. Thank you. Oke, Alogo, terima kasih sudah kondusif ya. Silakan El Sadai, udah kelar narasinya, Bro? Oke, satu lagi Bang ya. Oh, silakan teman-teman sambil di tap Iwan Pila, lanjut. Dengar nih Bang ya, ini telah dimuatkan bahwa Tuhan Yesus itu akan disiksa tentara-tentara di sini. Nah, dengar nih Bang. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini, sebab setiap sepatu tentara, sepatu tentara ya, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dari dan setiap jubah yang berlumuran darah, kan gitu, akan menjadi umpan api. Gitu Bang. Bahwasan telah dinubuatkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu kan akan berlumuran darah di sini. Akan setiap sepatu tentara yang berderap, setiap sepatu tentara nih yang berderap, di sini dibuatkan semua di sini. Gitu loh Bang. Kita tidak ragukan lagi Bang bahwa Tuhan Yesus itulah firman yang hidup, Elohim itu sendiri yang datang kepada manusia, yang datang sebagai manusia untuk penyampai firman-Nya sendiri supaya manusia mengenal Allah yang Oke, Bro El Sadai, izin Bro El Sadai, kalau bisa jangan diulang-ulang Bro El Sadai ya. Jadi tadi kan Anda sudah mengatakan itu dan jangan diulang-ulang ya. Intinya poin-poinnya saja biar tidak terlalu lama. Oke El Sadai, siap? Oke, siap. Oke, thank you Bro. Oke, Fadol Gurunda, Fadol. Ya simak baik-baik El Sadai ya. Kita belajar di sini ya. Simak baik-baik. Tuhan datang kepada para nabi mengajarkan tentang dirinya. Yesus sebagai utusan Tuhan datang menjelaskan tentang Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Cuman Yesus menasihatkan pengikutnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan nama Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Saudara Elsai menjelaskan Yesus Tuhan, saya curiga jangan sampai Anda yang kesambar oleh Yesus sang penyesat itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel, wahai muridku Bani Israel, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan oleh orang, sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku. Namaku Yesus. Penyesatnya memakai namaku Yesus. Dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti si Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kata siapa? Kata Yesus. Itu pengakuan Yesusnya sendiri. Saya curiga Saudara El Sadai ini adalah salah satu korban manusia yang disesatkan oleh oknum yang bernama Yesus tersebut. Suara saya kedengaran? Lanjut. Bagus, Enak. bagus, Gurunda. Cek. Ya, siap. Lanjut. Cek. Keras. Cek juga. Masih ada suara saya. Pak. Enak. Iya. Udah. Jadi saya curiga Bang. Saya curiga bahwa yang Anda sanjung-sanjung tadi itu Yesus Kristus. Itulah sang penyesat yang Yesus anak Maria nubuatkan. Karena pola yang Anda usung hari ini itu berbeda dengan pola yang diusung oleh Yesus. Bahkan pola yang diusung oleh murid-murid Yesus.
Coba Anda baca di Yohanes 17:8. Segala perkataan yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu polanya. Nah, kepada murid-murid Yesus yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, Yesus minta agar waspada kepada penyesat. Penyesat ini boleh disebut sebagai iblis. Karena iblis itu penyesat. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi saya katakan, saya curiga Anda ini adalah salah satu korban dari penyesat yang bernama Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, kita kerucutkan permasalahan. Bisakah Anda membuktikan kepada kami, umat Islam, bahwa yang kalian sembah bernama Yesus Kristus itu bukanlah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus bernama Yesus Kristus? Silakan Anda terangkan kepada saya, kepada kami umat Islam, bahwa Yesus Kristus yang kalian sembah bukanlah penyesat yang Yesus asli nubuatkan. Silakan Anda terangkan kepada saya, silakan. Oke, Silakan, oke, Bang, ya. Nah, gini Bang. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini kata Yesus ini ya. Allah itu roh. Nah, dengar Bang ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini Bang. Nah, kita lagi Bang. Kita kaji dulu Bang di dalam Kejadian 6 ayat 3 tadi. Nah, gini Bang, ini kata bapak sendiri nih. Kata bapak sendiri. Dengar. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya 120 tahun saja. Nah, gini Bang. Gini. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, gini Bang ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kasihilah musuhmu. Nah, berbuatlah baik untuk sesamamu. Nah, kan gitu. Nah, jangan membalas kejahatan dengan kebaikan, kan gitu. Nah, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, kan itu pekerjaan yang benar Bang. Makanya dikatakan di sini Bang, di dalam Yesaya 6 ayat, di dalam Yesaya 9 ayat 6, nah gini Bang, penasihat ajaib Allah, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah gini Bang, tisil sudah dibuatkan di dalam Yesaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah pembawa damai. Nah, Bapa yang kekal, kan Raja perkasa, kan gitu. Nah, kan gini dulu Bang. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Nah, garis baik guru Bangnya, guru adalah pengajar yang baik. Nah, gitu Bang, pengajar yang baik. Nah, gitu. Nah, bisa tanggapi lah Bang. Oke, baik. Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji, memberikan angan-angan kosong, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka pada orang kafir. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Kenapa dikatakan orang kafir ini penolong setan, pembantu setan, atau pahlawannya setan? Karena orang kafir ini kemudian yang memproklamirkan, yang mempromosikan kepada manusia,
Tuhan saya itu, sembahan saya itu adalah Tuhan lo. Padahal yang dia sedang promosikan itu adalah iblis yang datang menyamar. Hari ini, saudara dengan cakap, dengan mahir, Anda menundukkan makhluk yang bernama Yesus Kristus itu dengan sebutan Tuhan yang perkasa, Raja damai, Allah yang kekal. Segala macam bentuk gelar Anda nobatkan kepada oknum tersebut. Dengan kata lain, Anda memantapkan misinya, Anda membantu misinya, agar orang-orang yang lemah akal kemudian bisa terpengaruh dan menuhankan kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus itu. Anda lupa, Yesus anak Maria berpesan agar waspada kepada penyesat yang mengaku bernama Yesus Kristus. Anda lupa itu, atau pura-pura nggak mau tahu, atau jangan-jangan memang Anda sudah terbelenggu, atau jangan-jangan Al-Quran ini betul sahih, valid, sah dengan mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyith tsumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah saudara-saudaranya setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Tugas Anda bukan memperkuat kedudukan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu dengan berbagai macam embel-embel Tuhan yang perkasa, Allah yang kekal. Padahal itu adalah gelar-gelar yang Tuhan berikan kepada Hezekia, Raja Yehuda. Jangan Anda ambil itu. Itu gelar untuk Hezekia, bukan gelar untuk makhluk yang datang mengaku Tuhan dengan simbol Yesus Kristus itu. Tugas saudara adalah mengulas, menjelaskan, menjabarkan bahwa yang kami sembah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus itu betul-betul adalah anak Maria. Jangan malah kemana-mana Anda menguatkan posisinya, Anda malah menguatkan Al-Quran. Anda tugasnya adalah menjelaskan bahwa yang datang kepada Paulus, yang Anda sebut Tuhan, yang Anda anggap Tuhan, yang Anda ilahkan, yang Anda ibadahi, yang Anda sanjung, yang Anda nyanyikan, yang Anda layani setiap hari, itu adalah anak Maria, sang penginjil yang datang untuk mengajar Bani Israel kembali kepada konsep yang diajarkan Nabi Musa dan mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Pertanyaan saya nih, ketika saya membaca Bible di Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau Yesus sudah mengatakan dunia harus tahu, artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mendengarkan Bapa, senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya untuk aku kerjakan. Kata Yesus tuh, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang soleh, orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang Yesus lakukan menurut Yesus, dan kita orang Indonesia harus tahu itu. Hari ini kok ada penyampaian di mana kita harus tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kemudian diakui sebagai Tuhan selain daripada Tuhan? Siapa yang sebenarnya ingin diakui, ingin dilantik, ingin diagung-agungkan sebagai pencipta, sebagai sumber segala-galanya selain daripada Tuhan? Bukankah dia iblis? Bisa nggak iblis mengaku Yesus Kristus? Bisa. Apa buktinya iblis bisa mengaku Yesus Kristus? Yesus mengatakan sendiri, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya menjual nama Yesus. Berarti penyesatnya memakai nama Yesus. Andai pada saat itu sudah ada KTP, maka penyesatnya itu bernama di KTP-nya dengan nama Yesus Kristus. Tolong dipahami ini dulu. Ketika kemudian Anda mendudukkan Sang Yesus Kristus yang adalah penyesat menurut Yesus, maka segala upaya Anda berikan kepada dia, segala lantikan, segala gelar, Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Anda nobatkan kepada dia. Benarkah Yesus anak Maria demikian? Tidak. Yesus anak Maria mengatakan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah sekarang Anda menjabarkan Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh.
Tidak ada pengajaran di dalam kitabnya orang Yahudi, ilah yang disembah oleh mereka itu adalah roh. Tidak ada pencipta langit dan bumi itu roh. Tidak ada ilmunya, itu nggak ada. Anda mau baca di mana literasi dalam kitabnya para nabi, tidak ada dikatakan Tuhan itu roh, Elohim itu roh, nggak ada. Sedangkan kata roh yang Anda gunakan itu bersumber dari bahasa Yunani yang artinya pneuma. Pneuma itu artinya hantu juga bisa. Coba Anda lihat tuh di dalam kisah para di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka murid-murid ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ apa bahasa Yunaninya? Pneuma. Sedangkan Yohanes 4 nomor 24 juga pneuma. Pneuma hotheos. Hantu itu adalah dewa. Itu terjemahan aslinya. Pneuma hotheos artinya dalam bahasa Indonesia hantu itu adalah dewa. Berarti Anda harus menyembah dewa di dalam hantu. Bagaimana itu ceritanya? Maaf saya bertanya, bukan menyimpulkan. Karena itu data di dalam kitab saudara. Nah, kembali saya simpulkan kepada saudara saya ini, sebelum saya izin sholat ibadat zuhur, saya katakan kepada saudara, bahwasanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Andai saja Bani Israel kita ibaratkan warna hitam, maka Kristen warna merah. Kepada warna hitam, Yesus berkata, wahai warna hitam, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat datang kepada warna hitam ditolak. Penyesat datang kepada warna merah diterima. Lahirlah Kristen dengan konsep ketuhanan kepada makhluk yang bernama Yesus Kristus. Warna hitam Bani Israel apakah menyembah Yesus Kristus? Nehi, tidak. Warna merah yang adalah Kristen apakah menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus? Yes. Sekarang yang mana yang menjadi korban? Yang hitam Bani Israel atau yang merah yang Kristen yang jadi korban penyesat yang ngaku-ngaku Yesus Kristus? Kalau Islam tidak mungkin. Islam tidak menyembah kemudian Yesus Kristus. Hindu tidak menyembah Yesus Kristus. Buddha tidak menyembah Yesus Kristus. Hanya yang warna merah inilah, si Kristen inilah yang kemudian mengilahkan kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus. Dan Kristen ini 2 miliar kan? Maka apa yang dinubuatkan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang, tergenapi. Orang Yahudi yang warna hitam tidak percaya kepada sosok yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Alfa dan Omega, akulah bintang timur, sang gilang gemilang. Orang Yahudi tidak percaya. Orang Romawi percaya. Maka orang-orang yang percaya ini kemudian pertama kali disebut Kristen di Antioquia, pengikut Paulus in the gang. Sekarang Anda renungkan. Sekarang Anda renungkan. Percayakah Anda bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar menjauhi penyesat-penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Sebab kata Yesus, tanda kedatanganku adalah seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku adalah aku akan berdiri di langit di awan-awan dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Tanda itu belum ada. Tanda itu belum terjadi. Berarti tanda yang dialami Paulus, tanda yang dialami penulis kitab Wahyu, tanda yang dialami Ananias itu bukan tanda kedatangan Yesus, tetapi tanda kedatangan titik-titik, tanda tanya besar. Tanda tanya besar ini titiknya sebesar lapangan bola. Silakan Anda jawab. Buktikan kepada kami, ini pertanyaan. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah di Matius 24 nomor 30, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangannya. Berarti selain tanda itu bukan Yesus tetapi sang penyesat, dan itulah yang datang kepada Paulus. Demikian kawan. Ini pertanyaan, silakan Anda jawab. Ya,
El Sadai, buka mute-nya El. Ahijai, Kobeni, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Zuma. Oke, ini tetap Iya, sama iya, ibaratnya. iya. Oke, biar Masya kita Allah, cari silakan. wujud yang disembah Musa itu ya, Nabi Musa itu ya. Oke. Nah, gini Bang. Di dalam Ulangan 31 ayat 18. Nah, kayak gini Bang, dengar ya Bang ya. Tetapi aku menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Nah, gitu bro. Nah, dengar lagi Bang ya. Nih, dengar lagi Bang. Dengar ya, di Ulangan 6 ayat 4 gini Bang. Ini bahasa aslinya ini Bang. Bahasa Ibrani asli ini. Dengar Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu Bang, paham Bang? Iya. Nah gitu Bang, aslinya. Ini dengar sekali lagi Bang. Yotevabe Israel sema ehad Yotevabe Elohim. Itu aslinya Bang. Iya. Nah gini. Enggak disebut Yesus Kristus. Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup. Jadi bukan Yesus Kristus disebut di situ, Bang. Kan di sini kan langsung nama Bapak itu disebut sini, langsung nama Bapak. Ini. Ada enggak namanya Yesus Kristus? Loh, kan Yesus itu kan firman yang hidup yang telah berdiam di diri Bapak itu kan gitu. Ya, saya tidak tanya itu dia firman hidup atau firman mati. Yang saya tanya, Bang, terkait dengan penyesat yang dinubuatkan Yesus bergelar Yesus Kristus itu, Bang. Kalau di Islam, Al-Masih, Dajjal Al-Masih kalau di Islam. Ada penyesat bergelar Al-Masih. Yesus pun mengatakan ada penyesat bergelar Kristus. Kristus Al-Masih itu sama. Nah, sekarang tolong tunjukkan kita bahwa yang datang kepada Paulus ini, yang kalian ilahkan inilah, yang kalian sembah-sembah, yang kalian puji-puji, yang kalian ibadi yang bernama Yesus Kristus. Apakah itu ilahnya Bani Israel? Apakah Bani Israel mengilahkan Yesus Kristus sebagaimana Kristen mengilahkan sosok yang ngaku Yesus Kristus? Coba. Oke. Silakan. Nah, gini Bang. Nah, di dalam 1 Korintus 8 kan gitu ayat 6 gini Bang, dari dengar Bang ya. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini Elohim ini Bang ya, Elohim. Yaitu daripadanya lah berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dialah kita hidup. Ngerti Bang? Nah, itu penjelasannya Bang. Iya, tapi Anda akan terpenjara dengan 1 Timotius 2 nomor 5. Allah itu esa, Yesus juga esa. Sekarang ada berapa yang esa? Nah, gini Bang. Alamak. Gini Bang. Saya pikir Bang. Udah tinggi. Akhirnya Bang Jumeji. Gue pikir begitu Bang. Tapi melenceng Bang. Dari yang mengharapkan. Tunggu dah, ada tahu Bang, itu dulu Bang ya, turun lagu Bang ya. Ya silakan saudara Sadai, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Kalau ada Kristen yang merasa dirinya hebat, silakan naik, mari kita bahas bahwa Islam tidak layak, yang layak adalah Kristen, dengan memberikan data-data bahwa Kristen itu layak untuk dianut. Nah itu, kalau memang layak untuk dianut, Islam gak perlu dibahas, tutup buku Islam, kita Kristen aja. Tapi karena Kristen lebih dulu, tidak bisa dikatakan Kristen dimatikan, Islam aja. Oh enggak, Kristen dulu kita buktikan, mana tahu di situ ada kebenaran. Kalau di situ ada kebenaran, Islam tutup. Jangan membahas Islam, Kristen tidak dibahas duluan. Kristen dulu yang kita bahas. Kalau memang Kristen itu kemudian lolos, Islam tidak perlu. Ternyata Kristen sudah cukup.
Tapi kalau ternyata Kristen tidak sanggup, harus ada agama yang lebih bagus dari Kristen. Karena Yesus berkata dalam Matius 5:20, jika hidup agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan layak masuk surga. Nah, setelah Yahudi, setelah ahli Taurat, Islam atau Kristen? Kristen dulu. Maka Kristen dulu yang kita uji. Jangan ketakutan. Polanya begitu. Masa bahas Islam sementara agama mereka kita tidak tahu benar atau tidak? Agamanya dulu yang kita bahas. Hadis itu mah kecil, Al-Quran itu mah kecil. Yang kita bahas dulu ini agama mereka dulu ini. Bagaimana Kristen itu? Apakah Kristen sudah cukup? Kalau sudah cukup, Islam nggak usah. Tapi kalau Kristen tidak cukup, ya Islam dong yang harus tampil sebagai agama terakhir. Masa bahas Islam Kristen kita nggak tahu seperti apa Kristen ini? Bahas Kristen dulu dong. Saya mau bertanya sama Gurunda. Ya. Ya, silakan Bang. Silakan. Sebetulnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua manusia tentu selamat dari penghukuman api neraka. Namun, seringkali kita berpikir bahwa iblis sebelum dia jatuh dalam dosa, maka dia sama levelnya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi manakala dia berbuat dosa, maka predikat iblis itu melekat kepada dirinya. Tetapi menjadi pertanyaan, selama ini yang kita pahami bahwa iblis dia bisa sesat, selama ini ya kita pahami karena ulahnya sendiri. Tetapi dalam Al-Quran justru sebaliknya. Karena dalam Al-Hijr 39 ya, di sini berkata Al-Hijr 39, ia dalam tanda kurung iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan dalam tanda kurung kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, silakan Saudara Juma untuk menjelaskan dalil ini dalam Al-Hijr 39. Oke, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39, Qala Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nah, di situ Anda menuduh seakan-akan Allah yang menyesatkan iblis. Nah, inilah bahayanya kalau umat terjemahan. Tidak pernah Allah itu mensesat-sesatkan iblis sebelumnya. Iblis itu adalah hamba Allah yang taat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sejak semula ketika Allah hendak menciptakan manusia, makhluk yang mereka disebut sebagai malaikat itu sudah menyatakan keberatan terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Aku hendak menciptakan hambaku bernama Adam di atas muka bumi ini. Para malaikat kemudian mendengarkan itu. Muncul pembangkangan di antara mereka. Pembangkangan yang muncul di antara mereka inilah yang disebut iblis. Iblis itu sifat yang melekat kepada makhluk pembangkang. Jadi tadinya itu adalah mereka makhluk-makhluk yang taat, azazil. Tapi karena dipinta kemudian oleh Allah
agar mereka tunduk berhormat kepada Adam, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu lebih baik, lebih terhormat daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, hormatlah kalian, sujudlah kalian. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis menyombongkan diri. Artinya ketika Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan? Apa kata iblis? Dia menjawabnya sendiri, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi yang sesat di sini siapa? Ya iblis. Kenapa dia dikatakan sesat? Karena dia yang tidak mau sujud menghormat kepada perintah Tuhan. Yang disebut membantah perintah Tuhan itu disebut iblis. Anda juga disebut iblis kalau Anda membantah perintah Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari kelompok manusia dan jin dan kelompok manusia. Jadi iblis itu sumbernya ada dua, berasal dari alam jin, dari makhluk jin, dan yang kedua berasal dari manusia. Jadi tidak ada Allah itu menyesatkan lebih dulu kepada iblis, tak ada. Makanya di Islam itu diterangkan kawan, di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya kalau Allah itu mendatangkan segala kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, dan siapa yang mau kafir silakan kafir. Pilihan, free will. Nah, kalau Anda mengatakan hal yang tadi, coba sedikit-sedikit Anda belajar tentang Bible. Saya ulang lagi, tolong Anda belajar sedikit-sedikit tentang Bible, khususnya kitabnya orang Yahudi. Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan. Boleh dong saya bertanya, sebagaimana Anda bertanya kepada saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan Adam dan keturunannya? Mohon dijawab kawan, silakan. Iya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Suma, perlu saya mau katakan bahwa sungguh enak kedengaran apa yang disampaikan oleh Saudara Suma mengenai dalil yang saya pertanyakan tadi. Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Suma tentu itu tidak membenarkan apa yang saya tanya dalam dalil tadi. Dalam Quran Maryam 83, Saudara Suma, di situ dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Kalau dalil pertama saya tanyakan kepada Saudara Suma, dengan begitu jelas dan begitu enak Saudara Suma ya menjawab, seakan-akan dalil yang saya pertanyakan itu ya sepertinya keliru untuk saya memahami. Tetapi dalam surah Maryam 83, bahkan ada banyak surah yang lain ya, itu menjelaskan bahwa ternyata dalam surat Maryam satu referensi dikatakan, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan saya, kata kami ini siapa? Karena di sini Allah lah yang menyampaikan. Nah, seperti pertanyaan Saudara Zuma mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Konsekuensi ketika manusia itu berbuat dosa, maka apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, saya baca ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya dosa pertama di Taman Eden itu ada dua pihak yang terjadi dan mereka lakukan. Pertama ular, bahkan kedua manusia. Dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kata engkau di sini itu berbicara iblis, dan perempuan ini berbicara keturunan manusia, dan itu merupakan satu nubuatan. Kalau Bang Zuma memiliki HP dalam aplikasi Alkitab, klik saja tanda bintang di situ. Maka di situ jelas dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Jadi ini berbicara masalah nubuatan ketika terjadi peristiwa di Taman Eden di mana manusia melanggar perintah Allah, mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Bahkan si iblis itu adalah sumber penipu, sumber kejahatan. Konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, maka mereka akan mengadakan permusuhan, di mana keturunannya akan meremukkan kepalamu, yaitu keturunan dari perempuan, yaitu Yesus akan meremukkan kepala dari si iblis. Dan si iblis ini akan meremukkan tumitnya. Termute, Bang. Fokus saja ke pertanyaan, nggak usah khutbah gitu kalau bisa ya. Jika dipaku pada bagian telapak kaki, maka paku itu menembus tumit dari Aku nggak usah dibawa Yesus. host. Ya. Host, bisa nggak teman kita ini diarahkan? Paku dibawa, untung nggak dibawa juga saya pakis. Bang siapa? Bang Yongrut, jadi gini ya, jadi tolong narasi Anda itu sesuai pertanyaan, jangan muter-muter, jangan menjelaskan. Ini bukan, kita di sini bukan untuk minta Anda berkhotbah, tapi menjelaskan sesuatu ya, menjawab pertanyaan, bukan menjelaskan, tapi menjawab pertanyaan. Ya silakan. Iya, itu pertanyaan saya itu merupakan nubuatan, merupakan satu kalimat nubuatan yang terjadi di Taman Eden. Itu antara iblis dan keturunan perempuan, yaitu Yesus. Itu ya, oke, baik, sudah dapat poinnya. Bang Zuma sudah dapat poinnya. Baik. Iya itu. Ya, terima kasih saudara ya. Ini lagi-lagi Anda ingin menguatkan posisi penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu dengan mencoba dengan pola lain. Kalau Kristen yang tadi ngambilnya di Yesaya 9. Ngambil kemana-mana perginya hanya untuk melantik penyesat yang bergelar Yesus Kristus yang Yesus nubuatkan. Anda muncul lagi-lagi begitu. Padahal pertanyaan saya, ketika Anda membahas tentang Al-Quran surah Al-Hijr, saya katakan kepada saudara bahwasanya Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan, dalam bahasa Ibrani syit itu artinya menaruh. Artinya mengadakan, menciptakan, menjadikan sesuatu. Pertanyaan saya, siapa yang mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan Adam? Entah kemana-mana larinya ke Yesus, gak nyambung kali. Siapa yang mengadakan? Yang mengadakan ini siapa? Andai saja dia tidak mengadakan permusuhan antara iblis dan manusia akur-akur saja, bukan? Iblis tidak mencobai manusia, bukan? Iblis tidak akan menggoda manusia, bukan? Kenapa? Karena Tuhan tidak men-settingnya untuk saling bermusuhan. Ketika kemudian Anda membawa Quran surah Maryam, loh, Anda jawab dulu Kejadian 3. Karena kalau Anda membahas tentang kitab saya terkait dengan surah Maryam segala macam, Anda lihat 2 Tesalonika 2:11, Matius 17 nomor 8, Yesaya 63:17, 1 Samuel 18 nomor 10, dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bahkan coba Anda lihat di dalam Matius
17:8, apa yang diterangkan di sana, Bung? Celaka bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Kesalahan memang harus ada. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengharuskan kesalahan itu harus ada? Siapa yang mewajibkan kemudian kesalahan itu harus ada? Itu yang Anda harus jawab. Karena kalau dalam Islam, tadi saya sudah katakan, kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Kenapa? Dari pola awalnya, Bung, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa man aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku iblis akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dan seterusnya. Kenapa bisa demikian? Karena tadi ada yang menciptakan permusuhan. Siapa itu? Yang mengadakan permusuhan pertama kali antara manusia dengan iblis, sehingga iblis itu kerjanya menggoda. Itu siapa yang mengadakan permusuhan lebih awal? Itu yang Anda harus jawab. Jangan kemana-mana. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah mendatangkan kesesatan kepada orang kafir. Namanya sudah kafir dari awal. Sedangkan di dalam 1 Tesalonika 2:11 misalnya, Tuhan mendatangkan kesesatan kepada manusia sehingga manusia percaya akan dusta. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang mendatangkan kesesatan? Tuhan. Jangan bahas tentang Al-Quran, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan bahas itu. Anda akan keteteran. Karena Bible Anda yang akan menghantarkan Anda kemudian untuk malu. Karena yang menciptakan kejahatan, yang mengadakan kejahatan, itu Tuhan di dalam Bible. Sehingga Al-Quran memberikan penawaran. Al-Quran datang sebagai penawar. Al-Quran datang memberikan solusi. Itu yang dikatakan kemudian, bahwasanya kedatangan Islam membawa kemudian solusi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditumpah ruahkan ke atas muka bumi ini. Barang siapa yang mau mengikuti kebenaran itu silakan beriman. Siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran itu silakan ikuti iblis. Karena Tuhan juga mengutus iblis untuk mencobai manusia. Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia. Itu kata siapa? Kata Yesus. Jadi nggak usah bahas itu. Anda akan diberatkan nantinya. Bahkan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Siapa yang menciptakan penyesatan? Siapa yang menciptakan si jahat? Anda baca Yesaya 45:7. Akulah Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Jadi ketika ada penyesat datang membawa kejahatan, kata Yesus di dalam Matius 24:4-5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus, penyesat itu adalah Yesus Kristus. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda untuk mengikuti si penyesat? Adakah Yesus anak Maria mengajarkan dirinya untuk supaya dituhankan, untuk diibadahi? Kan tidak ada. Justru Anda sendiri yang mengikuti penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu. Tak ada paksaan kemudian dari Yesus anak Maria untuk mengajarkan itu. Bahkan dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Silakan. Iya. Apa yang dinarasikan oleh saudara Suma itu sesuatu hal yang di framing. Contoh dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, Suma mengartikan bahkan memaknai kata permusuhan adalah penyesatan. Itu berbeda dengan Al-Hijr tadi yang saya sampaikan. Jadi kata permusuhan ini jangan saudara Suma mengartikan bahwa itu penyesatan. Ya. Bagaimana dengan dalam Al-Quran? Ya. Di situ dikatakan dalam Al-Quran, dalam Muhammad 47, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai. Ini Allah sendiri yang mengatakan.
maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu dengan musuhmu, padahal kaulah yang paling unggul. Bertemu dan tidak akan mengurangi pahala amalmu. Dalam Malik 1219 hadis, di situ dikatakan, ini Rasulullah bersabda, barang siapa mengganti agamanya, maka penggalah lehernya. Nah, bagaimana